Ya, teman-teman, ini kita ada yang bertanya, Pak, enak mana ya antara ID, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Navigate, dan lain-lain. Nah, sebelum kita lanjut, tentunya kita jangan lupa subscribe dulu channelnya. Silakan boleh bertanya, boleh request, nanti saya buatkan videonya. Nah, kali ini ada yang bertanya, Pak, enak mana sih Pak tool remote SQL? Nah, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman punya SAM dulu ya. Bebas, teman-teman boleh download SAM ya. Download ya, SAM dulu ya. SAM boleh ya, atau WAM boleh. Ini ada apa saja. Download WAM, WAM juga boleh. Ini juga bagus. WAM server atau SAM ini boleh ya. Teman-teman tinggal menyesuaikan sendiri gimana kebutuhan teman-teman dalam melakukan pengolahan untuk database ya. Kebetulan saya menggunakan SAM. Saya belum menggunakan versi yang terbaru, masih versi yang lama. Tapi kebetulan saya ada 3 SAM di sini ya. Teman-teman bisa melihat di sini ada saya punya 4 SAM. Sorry ya. Ini memang 4, tapi yang saya tampilkan hanya 3. Fungsinya untuk apa sih ini teman-teman? Saya gunakan fungsinya ini untuk satu tutorial, yang satunya untuk project, satunya sendiri untuk perbandingan. Jadi saya menggunakan banyak SAM ya. Kebetulan saya gunakan SAM yang saya gunakan ini SAM versi 322 ya. Dengan versi PHP-nya adalah 56. Ada yang versi baru V2323. Ini versi PHP-nya sudah 7.3 ya. Nah, alamatnya gimana? Kalau mau ketik SAM ya, kita tinggal buka aja di localhost tentunya ya. Localhost. Nah, kita bisa melihat PHP info. Di sini ada versi 56 ya. Pak, bisa nggak sih SAM jalan bersamaan? Ya, ini kembali lagi. SAM itu menggunakan port ya, dengan apartnya adalah 443 dan 80. Untuk MySQL-nya menggunakan 3306. Jadi, kalau teman-teman ini mau menjalankan secara bersamaan ya, coba kita jalankan start ya, pastinya gagal. Ya, karena sudah digunakan oleh SAM lain, maka teman-teman akan diberitahu oleh SAM ketika gagal start ya. Ini ada SAM yang dijalankan ya. Bagaimana cara penggantinya? Ya, saya stop dulu ya. Dengan stop, kita akan mematikan servisnya. Jadi kalau waktu install jangan di auto centangnya. Ya, kita jalankan start, ini jalan. Apakah berubah versi PHP-nya? Kita coba aja ketik localhost ulang. Ya, PHP info. Ya, 735. Tadi yang tadi versi 56 ya, tapi kebetulan kita pakai yang versi yang 56 dulu karena ada sampel database di sana ya. Ini teman-teman yang mengatasi tadi caranya bikin SAM 2 gimana Pak tanpa merubah port. Tapi teman-teman kalau pengen berjalan bersamaan dua server SAM berarti wajib merubah port yang satunya. Mungkin dipindah ke 81 atau 44. Boleh. Terserah 447 atau 443. Mungkin kok versi ini ya pemain sepak bola ya untuk formasi. Oke. Lepas dari itu kembali lagi ke materi awalnya ya. Bagaimana Pak ini pengolahan antara SAM menggunakan PHP-MyAdmin? Kita coba PHP-MyAdmin-nya. Ini kita menggunakan fasilitas dengan PHP-MyAdmin ya. Atau saya menggunakan ID di sini. Teman-teman bisa melihat ID ya. Atau teman-teman bisa menggunakan Navigate. Ini saya menggunakan yang versi trial ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan yang lain ya seperti itu. Oke, langsung saja kita buka dua-duanya. Anggap saja ini belum pernah ya saya konekkan karena Hedi. Kalau mau download Hedi boleh ke webnya Hedi SQL. Di sini download free ya, boleh digunakan untuk apa saja di sini. Di tampilan awalnya Hedi ini MariaDB, MySQL. Sebenarnya ini sudah bukan MySQL lagi, sudah menggunakan MariaDB teman-teman ya. Kalau mau download Navigate ya bisa gunakan sementara karena Navigate itu berbayar. Cari yang trial dulu aja ya, download trial boleh. Kalau teman-teman sudah mahir boleh dan merasa nyaman boleh membelinya ya di web resminya. Oke. Saya lebih suka menggunakan tools ya.
Satu, yang pertama kita bisa mengakses ke banyak sekaligus koneksi seperti itu ya. Kebetulan saya tambahkan dulu ini ya, lokal test ya, tes SAM, oke ya. Servernya kita pilih ya, karena kebetulan ini MariaDB, hostname-nya nggak perlu kita ganti kalau lokal hostnya dengan root. Kita open ya. Oke, ini terbuka ya teman-teman ya. Langsung terbuka. Apakah tampilannya sama? Kita buka dengan database phpMyAdmin. Sama ini teman-teman ya. Bedanya ini versi dengan web. Jadi teman-teman nggak perlu menginstal lagi ya. Ini mungkin ada contoh nih DB mini push ya, yang kita gunakan untuk web ya. Teman-teman bisa mengolah dan mengedit lewat PHP dengan views. Kita mau bikin views relasi juga mudah ya, sudah disediakan semua di sana, definernya dan lain-lain. Tapi menggunakan Heidi, kita tinggal klik aja. Kita operasinya dengan klik kanan. Ini kalau diklik kanan karena masih membawa strukturnya website. Jadi dengan web base, ya mau tidak mau menggunakan klik dari web base-nya. Ingat, contoh kita akan juga membuat database baru ya. Sama caranya, kita klik new database ya. Nah, contoh tes SAM ya. Kita klik di sini ya, masih dengan proses seperti ini. Kita klik database di sini boleh. Kita bikin table, contoh table A ya. Kolomnya mungkin saya pilih 7. Oh, jangan 73 aja. Kita go. Ya. Kita loading dulu, mungkin ini namanya ya, mungkin dengan alamat ya, ID card ya, ID card ya, tipenya kita boleh pilih varchar, panjangnya 15, oke lah. Name card ya, kemudian name cardnya varchar mungkin karena lama ya, dan juga telepon atau phone ya, phone ya, varchar aja lah ya, mungkin kasih 15. Defaultnya mungkin bisa diisi. Ini perbedaan kalau bikin tabel ya. Kita mau auto increment boleh dicentang ya. Sebagai primary oke ya. Oke, go aja dulu. Kemudian kita pilih. Kalau mau tambah kolom, nah ini sedikit ada masalah. Kita tentukan dulu. Add kolom ya. Go. Ya, di bawahnya seperti ini ya. Font mungkin ditambah juga lagi dengan gender ya. Ya, kita pilih male atau female dengan angka 1 mungkin varchar ya. F atau male ya, kita save ya. Oke, edit card specific column-nya ya. Oke, bentar. Oke, specific column-nya ini kita belum mengisi karena tadi sebagai auto increment ya. Auto increment kita harusnya dengan integer ya. Oke, sebentar. Oke, kita save. Loading sukses ya. Tabel A. Ini kalau di Heidi kita cukup dengan refresh ya. Oke, sama ya. Tes SAM. Ini ya, kita muncul ini tadi tabelnya. Tabel A ini sudah muncul kelihatan di sini ya. Jadi enaknya kalau di SAM kita bisa memilih langsung tabel seperti ini. Kalau di Navigate bagaimana, Mas? Ya, boleh. Kita bikin connection baru karena ini MySQL, kita boleh pakai MySQL. Connection name-nya kita pakai local test SAM, boleh ya, sama seperti tadi. Karena kita nggak pakai password dan root, teman-teman boleh milih sendiri ya. Kalau ada password boleh diisi password. Oke, kita pilih SAM dulu, kita buka aksesnya. Ini terakses semua ya. Hampir mirip dengan Heidi, tapi Heidi lebih mungkin bisa bilang karena free ya, lebih banyak fitur ya. Iya. Oke, tadi tabel yang kita bikin tes SAM. Oke, sama tabelnya juga sama. Perbedaannya, ini perbedaannya. Kalau kita double klik pada tabel, ini akan memunculkan pop-up. Jadi teman-teman bisa langsung isi di sini sebenarnya ya. Oke, soal isi data, kita mulai dulu dari isi datanya. Dari sini. Oke, tabel A ya. Kita mau insert data. Contoh edikal 1 namanya A dengan nama Alex contohnya. Seperti itu. Phone-nya 08123, gendernya adalah male ya. Oke, go. Atau kita mengisi langsung, boleh. Kita go ya. Kita perlu ke browse untuk melihat. Oke. Kita refresh, kita lewat Heidi.
Kita refresh dulu, pastinya sudah ada dulu ya, Ani Alex. Dengan heady, kita cukup dengan tanda panah ke bawah atau add column, ya kan, duplicate insert row boleh. Kalau saya lebih enak dengan tanda panah. ID card-nya kita pilih karena auto increment ya, maka otomatis generate langsung B. Contoh B dengan D boleh ya, 081 23445 email juga. Nah, ini enaknya. Jadi teman-teman bisa milih di sini ya. Kita pilih refresh, kita pilih lagi angka 3 C Charlie, contoh seperti itu 08 ya, 9 ya. Mungkin email ya. Boleh ya. Ini langsung mengisi. Kita refresh dulu di heading-nya. Sudah. PHP Matin juga masuk. Kalau di navigate perlu double klik dulu untuk mengisi, sama ya. Tinggal diisi aja, hampir mirip. Datanya 4D, mungkin dengan namanya adalah di David ya, contoh ya. David ya. Teleponnya 08 ya, boleh ya. Mail. Nah, sama nih, sama enak. Tapi bedanya di sini tinggal klik. Struktur tabelnya juga terlihat di sini langsung. Primary-nya klik code dan di heading langsung tergenerate langsung. Kalau di navigate, pop-up-nya kita tutup dulu. Table untuk desainnya ya ada di sini. Desain table perlu diklik. Untuk open table bisa di sini. Delete ya. Ini import wizard digunakan untuk import data. Lebih menariknya kita bisa langsung memilih jenis file yang kita import. Tapi kalau dari heading kita perlu eksternal data ya, untuk tes import seperti itu. Ada banyak pilihan di sini. Nah, soal bikin database, heading mungkin sama dengan navigate sama ya. Contoh kita bikin lagi, klik kanan, klik new database. Langsung kita bikin tes sum 2. Kita klik OK. Ya, langsung klik aja ya. Ini tadi yang tadi. Untuk table ya, tinggal klik kanan, klik new table ya. Tabelnya tadi contoh tes A. Contoh add. Nah, di sini ID card ya. ID card integer langsung aja ya. Diisi auto increment ya. Defaultnya pilih auto increment contoh ya. Add lagi name card ya, karena varchar isi aja 250. Oke, habis name card ya, nama mobil. Name card ya, kita lagi kasih phone ya, kemudian kita kasih lagi gender ya. Varchar kita ganti langsung, phone yang 15, gendernya lagi 2 aja. Value-nya boleh 0, integer, alon 0, nggak boleh. Karena integer kita kasih primary dulu, indeksnya primary, langsung jadi. Save, nah, langsung jadi. Ini ada kuncinya. Di sini kita refresh dulu, masuk nggak tes sum 2. Kita refresh. Oke, ternyata sudah masuk sama ya. Itu oke teman-teman, cara untuk perbandingan saja. Di navigate gimana? Sama ya, klik kanan, database, new database sama ya. Contoh db tes sum 3 ya. Tentunya masuk di sini. Ini tadi pakai db tes sum 3 ya, ada di sini ternyata ya. Oke, enggak apa-apa ya. Kita cek dulu di PHP Matin, kita perlu refresh. Tes sum 2. Nah, ini datanya langsung masuk semua di sini ya. Kita tinggal browse ya. Oke, karena ini belum ada datanya, kita coba isi data dulu di tes sum 2. Data insert dulu, langsung aja pakai data plus ini ya. Anchornya A, teleponnya 000, bilangnya F. Contoh. Karena auto increment B 081 ya, M ya. Langsung refresh. Udah ada. Browse. Nah, ini sudah ada. Seperti ini teman-teman. Nah, ini berikut hanya perbandingan saja, jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya. Jadi enak mana? Kita kembali lagi, jawabannya adalah sesuai dengan pribadi masing-masing. Saya lebih suka heading, teman-teman mungkin lebih suka navigate, mungkin ada yang lebih suka PHP Matin, tapi ini adalah salah satu langkah teman-teman untuk bisa menguasai lebih lengkap ya. Boleh download, boleh pakai yang berbayar, silahkan. Oke. Salam belajar Pak, jangan lupa subscribe channelnya, jangan lupa aktifkan bel loncengnya. Kalau ada pertanyaan boleh request ya, boleh email, boleh komen. Oke, jangan lupa salam belajar Pak. Oke,
Thank you.